Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar pada seri kali ini, yakni belajar terkait akuntansi keuangan menengah, terkait ekuitas dan dividen. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, kita yakni menggunakan buku karya Giso, edisi keempat. Nah, kita kemarin sudah membahas learning objektif yang pertama terkait akuntansi ekuitas, learning objektif yang kedua terkait akuntansi treasury shares, and then kali ini kita akan belajar terkait dividen. Nah, teman-teman, beberapa hal yang terkait dengan dividen ini kaitannya itu dengan return earning. Kenapa dengan return earning? Karena dividen itu memang diambil dari return earning. Ingat, teman-teman, return earning itu adalah dari, ya, betul, dari laba rugi. Ikhtisar laba rugi masuk ke return earning. Artinya bahwa yang menikmati sebagian besar dari hasil kesuksesan suatu perusahaan itu adalah pemiliknya, which is pemegang saham dalam bentuk apa? Dividen seperti itu. Semakin maju perusahaan, semakin besar kemungkinan pemilik perusahaan untuk menikmati dividen, menikmati hasil dari usahanya. Saya bentuk share screen. Nah, tetapi dalam kenyataannya itu pembagian dividen tidak selamanya terjamin begitu teman-teman. Why? Karena beberapa pengaturan itu misalnya yang pertama maintain agreement with creditor. Artinya return earning di mana dividen itu berasal itu tidak serta-merta bisa digunakan semua. Misalnya ada agreement dengan kreditor bahwa dia itu harus menjaga return earning pada posisi misalnya 100 juta seperti itu. Jadi nggak bisa dibayarkan semau pemilik, misalnya seperti itu semaksimal mungkin. Ada ketentuan yang membatasinya. Kemudian memenuhi peraturan yang berlaku mid corporation requirement di antara negara-negara mungkin ada requirement return earning seberapa dan seterusnya. Kemudian to finance growth or expansion. Nah, kenapa tidak dicairkan kepada pemilik saham? Bisa jadi memang dari hasil rapat umum pemegang saham ataupun memang dari hasil kebijakan yang ada pada ADART memang yang diutamakan filosofis dari perusahaan itu growth dan ekspansi. Nah, dengan kondisi yang ekonomi ada, mungkin saat ini yang tepat. Ya udah jangan dividen dulu deh. Kayak gitu. Kita tahan dulu untuk mengembangkan perusahaan, untuk ekspansi perusahaan. Kemudian to smooth out dividend payment. Nah, to smooth out ini maksudnya kalau kita berinvestasi dari sisi orang ya kita orang investasi itu kan lebih memilih yang tiap tahun menghasilkan, bukan yang doknyeng. Doknyeng itu bahasa Inggris, bukan, bohong. Doknyeng itu bahasa Jawa. Artinya itu sekarang ada, besoknya nggak ada. Tahun ini banyak dividen, tahun depannya nggak ada. Itu menimbulkan ketidakpastian. Dan akuntansi, akuntansi itu adalah cara manusia untuk meminimalisir ketidakpastian atas dasar yang diinginkan, yakni meminimalisir ketidakpastian itu dengan suatu pernyataan standar akuntansi keuangan. Sehingga dalam dasar pemikiran yang utama dalam akuntansi itu adalah mengurangi ketidakpastian. Otomatis perusahaan yang smooth out their dividend itu terlihat lebih menjamin eh, pengembalian return kepada pemegang saham. Artinya itu dalam tanda kutip lebih menarik kepada investor yang ingin membeli sahamnya. Oh, perusahaan A dia membayarkan dividen secara rutin, gitu. Tentu lebih baik daripada perusahaan B yang doknyang tadi, gitu. Kemudian nomor 5 to build up cushion against possible loss. Jadi untuk jaga-jaga seperti itu. Nah, kemudian ini macet ini. Coba. Nah, kondisinya eh kondisinya ada beberapa prasyarat untuk dividen distribution. Sebelum before declaring a dividend, management must consider availability of funds to pay the dividend. Jadi sebelum membayar dicek dulu cash-nya.
Oh, kalau nggak ada, apakah cash dividend ataupun dividen bentuk yang lain? Misalnya, misalnya property dividend seperti itu, atau dividen dalam bentuk share juga, share dividend. Kemudian should not pay a dividend unless both the present and future financial position warrants the distribution. Artinya, perusahaan harusnya nggak membayar dividen kecuali jika memang secara posisi keuangannya itu menjamin bahwa perusahaan baik-baik saja seperti itu. Makanya memang tidak selalu perusahaan membayarkan dividen. Ada beberapa tipe yang umum, teman-teman. Ini cash dividend, property dividend, liquidating dividend, dan share dividend. All dividend except for share dividend reduce the total equity in the corporation. Artinya semua dividen itu akan secara umum akan mengurangi total ekuitas. Kenapa share dividen enggak? Karena memang pada dasarnya dia itu share-nya yang nambah. Gitu. Sehingga hanya berpindah dari return earning ke share. Posisinya aja yang sama-sama di ekuitas. Sehingga nggak berkurang, nggak bertambah. Tapi kalau yang lain, cash dividend, property dividend, liquidating dividend, itu return earning yang normal saldonya itu kredit di debit, otomatis berkurang. Gitu, teman-teman. Nanti kita lihat. Nah, kemudian yang teman-teman harus di sini, untuk cash dividend itu ditentukan oleh board of director. Misalnya untuk penentukan apakah ini cash dividend. Oh iya, siap. Gitu. Kemudian ada 3 tanggal yang teman-teman ingat, yakni yang tanggal penting yang pertama itu date of declaration. Once suatu dividen itu dideklar, meskipun belum dibayarkan, itu sudah dianggap ada liabilitas, teman-teman. Diakui liabilitas. Sehingga berpindah, yang sebelumnya di ekuitas, pindah ke liabilitas. Gitu, di date of declare. Karena sudah diakui akan membayarkan dividen senilai A atau senilai B. Sehingga yang sebelumnya ada di return earning, itu pindah ke liabilitas. Jurnalnya nanti tentu return earning pada dividen payable. Jadi payable nih. Jadi return earning menjadi dividen payable. Kemudian date of record, ini untuk merecord siapa saja pemegang saham. Kemudian date of payment. Nah, ini yang penting juga ketika date of record ini nama-nama yang ada di tanggal itu yang akan menerima dividen. Meskipun besoknya dia menjual sahamnya, teman-teman. Jadi sudah sudah meskipun dia udah nggak megang lagi, dia tetap mendapatkan payment ketika di record dia tercatat memegang saham. Contohnya, Roadway Freight Corporation on June 10th declared a cash dividend of 10 cents a share on 1.8 million shares payable. Membayarnya ini teman-teman, 10 Juni ini adalah date of declaration. Tapi shares payable membayarnya itu adalah 16 Juli. Nah, untuk to also a shareholder of record June 24th. Jadi untuk yang terrecord memegang share pada tanggal 24 Juni. Nah, nanti kalau kamu memiliki saham 25 Juni, kamu jual lagi itu kamu tetap dapat dividen karena date of record-nya adalah ya 24 Juni. Sehingga jurnalnya ketika deklarasi itu adalah return earning pada dividen payable. Ingat, keduanya ini baik return earning maupun dividen payable itu sama-sama di kredit akun normalnya, nah, saldo normalnya. Sehingga ketika return earning di debit di sini berkurang return earningnya, pindah ke namanya liabilitas dalam bentuk dividen payable. Senilai 900 dari mana? 1,8 kali 0,5 atau 50 sen. Kemudian date of record ini hanya merecord nama-nama yang megang saham. Nah, terakhir date of payment tanggal 16 Juli di situ dibayarkan sehingga payable-nya dibayar dalam bentuk apa, Pak? Cash dividend, berarti dividen payable pada cash. Kemudian selain cash yang kedua ada property dividend. Nah, kemudian itu dividen payable in assets other than cash. Artinya sama-sama aset yang dikasihkan
tapi bukan cash, yakni aset yang berbentuk properti. Apapun itu bentuknya properti, teman-teman. Bisa paten, bisa aset tanah, ataupun aset tetap, ataupun ini aset tidak tetap, macam-macam. Kemudian restate at fair value in the property it will distribute, recognizing any gain or loss. Jadi any gain or loss-nya itu direcognize ketika restatement. Nah, ketika mau didistribusikan. Karena tanggal tersebut yang tanggal yang digunakan, gitu teman-teman. Jurnalnya, contohnya ini untuk properti dividen itu send transfer to shareholder some of its investment in securities with a carrying value of Hong Kong dolar ya dolar. Itu 1.250.000 dengan mendeklar properti dividen tanggal 28 Desember. Untuk didistribusikannya kapan, Pak? Ini beda tanggal di 30 Januari. Jadi beda tahun. Tahun depannya baru didistribusikan. Tapi udah declare di tanggal 28 Desember. Which is itu adalah subject to jurnal yang akan muncul di laporan posisi keuangan di tahun 2021. Nah, sehingga udah diakui meskipun belum dibayarkan di tahun itu, baru dibayarkan di tahun depan. To shareholders of record on January. Jadi orang yang siapa-siapa yang akan dapat itu adalah yang memegang saham tanggal 15 Januari. Nah, at the date of declaration, ketika deklarasi 28 Desember, securities have a fair value of 2 juta. Jadi sebenarnya fair value-nya ada 2 juta nih. Beda dengan carrying value yang di bawah properti tersebut. Otomatis harus ada seperti semacam revaluasi di situ. Gitu. Sehingga jurnal yang digunakan selain mengakui dividen payable itu adalah investmentnya otomatis propertinya nambah. Equity investment lah, property investment lah, macam-macam terserah ya. Equity investment pada unrealized holding gain or loss income. Nah, kenapa unrealized? Karena memang pada saat itu di belum rilis, masih belum benar-benar diberikan, masih deklarasi, tapi udah diakui. Gitu. Sehingga unrealized ini teman-teman ingat di pelajaran mungkin AKM sebelumnya itu akan masuk ke accumulated other comprehensive income. Nah, gitu. Nah, kemudian jurnal yang kedua nanti ini kayak biasa, otomatis namanya dividen pasti mengurangi return earning. Return earning pada properti dividen payable senilai 2 juta. Kemudian pada tanggal distribusi, yakni 30 Januari, otomatis properti dividen payable yang tadi dibayarkan. Dan kalau tadi cash dibayarkan, kalau ini dalam bentuk properti yang dibayarkan. Sehingga properti dividen payable pada equity investment atau misalnya property investment monggo senilai 2 juta. Nggak ada. Jadi kalau menurut saya teman-teman, ini saya nambahkan sedikit aja, ada satu jurnal lagi yang perlu kita lakukan. Di sini kan ada unrealized holding gain or loss. Nah, ini nanti misalkan nih, misalnya kita ini nggak tetap yang namanya akuntansi itu suatu pernyataan ya teman-teman. Misalnya ini nanti adalah ditutup. Unrealized ini ditutup ke accumulated other comprehensive income. Otomatis unrealized ini kan di jurnal penutup di akhir tahun itu di debit, unrealized di debit pada other comprehensive income. Itu accumulated OCI, accumulated other comprehensive income senilai 750. Sehingga unrealized ini udah diakumulasi ke situ. Nah, ketika sini tanggal tahun depan 30 Januari itu udah rilis, tentunya harus di jurnal juga. Udah rilis nih. Berarti jurnalnya apa, Pak? Jurnalnya tadi accumulated other comprehensive income gitu pada return earning. Udah oke nih, udah boleh dimasukin ke return earning. Kayak gitu. Nah, kemudian yang bentuk yang lain yaitu liquidating dividend.
any dividend not based on earning reduce amount paid in by shareholder. Jadi semua dividen yang tidak berbasiskan dari earning pendapatan akan mengurangi paid in by shareholder, akan mengurangi jumlah pembayaran jumlah paid in capital. Paid in capital itu kalau dulu itu PIC atau share premium. Artinya ketika earning itu entah either itu habis, misalnya dilikuidasi, otomatis return earningnya habis. Ataupun yang sebenarnya dia itu nggak habis, tapi ada ketentuan yang membatasi sehingga nggak cukup earningnya. Meskipun dalam dunia nyata ini sangat jarang, itu akan mengurangi amount paid in capital atau share premium, either itu preference ataupun itu share premium yang ordinary. Nah, kita lihat contohnya. McKinsey Mines Incorporation, dia menerbitkan dividen to its ordinary shareholder 1.200.000. Nah, ini saya tidak tahu ini apa euro gitu. Euro apa pound sterling ya? Ya gitu teman-teman. Jadi ada 1.200.000 dividen yang akan diberikan kepada pemegang saham McKinsey. Pakai apa ya? Cash kayaknya. Coba kita lihat. Iya, cash. Kebijakannya cash. The cash dividend announcement note. Nah, ketika di-announce itu ada catatan bahwa shareholder should consider harus menganggap bahwa 900.000 itu sebagai income dan sisanya itu adalah pengembalian kapital. Ini teman-teman. Jadi yang namanya likuidasi itu semacam juga bisa dianggap nggak hanya return earning-nya dihabiskan, itu bisa jadi juga yang tadi sesuai ketentuan, tapi yang paling penting di sini yang kita bahas di soal ini yakni terkait pengembalian, return of capital. Jadi modalnya sebagian dikembalikan. McKinsey Mines record the dividend as follow. Modalnya dikembalikan ini berarti tadi share premiumnya yang dikembalikan. Kayak gitu. Jadi ini paid in, shareholdernya ini yang dikembalikan. Artinya apa teman-teman? Artinya dalam dunia ini return earning-nya itu tidak berkurang sejumlah cash yang diberikan, tetapi yang berkurang itu sebagian capital. Ingat tadi apa namanya sumber dari ekuitas itu ada capital, ada dalam bentuk return earning yang mana itu dari hasil usaha. Nah, ini sebagian capital itu yang berkurang. Bisa kayak gitu. Itu namanya liquidating dividend. Shareholdernya otomatis shareholdernya lembarnya tetap, cuman share premiumnya yang berkurang. Ini jurnalnya itu ya ini seperti biasa pasti return earning ada, kemudian harusnya kan pada dividen payable senilai cash yang diberikan 1.200. Tetapi karena ini tadi ketentuan yang diberikan perusahaan adalah 300 atau the remainder return of capital. Remindernya di mana 1.200 dikurangi 900 itu 300 masuk ke share premium, mengurangi share premium. Kayak gitu. Itu termasuk liquidating dividend. Kemudian tanggal pembayaran itu sama dividen payable pada cash kayak gitu. Pak, gimana Pak kalau misalnya dia itu liquidating dividen bentuknya nggak cash properti, ya tinggal cashnya ini diganti properti dividen gitu aja teman-teman. Gitu teman. Kemudian selain cash dividen, property dividen, liquidating dividen itu ada share dividen. Nah, bentuknya yang untuk share dividen ini sebagaimana namanya itu share atau common stock atau stok yang diberikan kepada si pemegang saham. Bentuk dividennya adalah stock atau share. Nah, yang pertama, issuance by a corporation of its own shares to shareholder on a pro rata basis without receiving any consideration. Jadi
pemberiannya itu pro rata sesuai dengan kamu megang berapa. Kamu megang 10 ya kamu dapat 10 per berapa. Misalnya kamu megang 10% ya kamu dapatnya 10% dari share dividen diberikan perusahaan. Nah, ini yang paling penting juga teman-teman, par value. Jadi share dividen ini enggak dihitung by fair value, not di fair value. Nah, jadi par value yang digunakan is used to record the share dividend. Untuk merecord share dividend itu at par value. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya sebenarnya uang yang masuk ke perusahaan itu nggak ada. Cuman dia nambah share-nya. Sehingga ketika dia nambah share, padahal nyata-nyata uang yang masuk perusahaan nggak ada ya, at par aja, at par value. Kemudian share dividend doesn't affect any assets or liability. Ya, hanya berkutat dari return earning ke share. Artinya keduanya sama-sama berada di akun ekuitas. Enggak mempengaruhi aset nor liability. Kemudian journal entry reflects reclassification of equity tadi. Jadi dari ekuitas yang namanya return earning pindah ke ekuitas yang namanya share gitu aja. Ordinary share dividend distributable reported in the equity section as an addition to share capital ordinary. Jadi nanti di apa namanya nggak muncul payable tapi muncul akunnya itu namanya ordinary share dividend distributable. Nah, bedanya itu teman-teman. Nah, kalau di sini ini kan muncul dividen payable nih teman-teman. Nomornya return earning pada dividen payable. Nah, kalau yang share dividen nanti masuknya ke akun yang namanya share dividend distributable, bukan payable. Dia masuk ke return, masuk ke ekuitas, bukan liabilitas gitu. Kita lihat contohnya. Fine has outstanding 100,000 shares of one par value, ordinary share and retained earning of 50,000. Jadi Fine ini mendeklar 10% share dividend. It issued, kenapa? It issued 10% berarti 10% dari 100.000 otomatis menjadi 10.000 di sini additional share dividen yang akan diserahkan kepada current shareholders. Jadi date, jadi nama-nama yang megang saham di tanggal date of recording itulah yang berhak mendapatkan share dividen. Padahal fair value-nya di sini adalah 8 teman-teman ceritanya. Entry yang dipakai itu nggak pakai fair value, pakai par value sebagaimana ketentuan tadi di atas ini. Par value not the fair value yang digunakan. Sehingga pada at date of declaration itu adalah return earning. Kemudian pada ini tadi akunnya bukan payable tapi ordinary share dividend distributable yang mana itu sama-sama di ekuitas juga senilai par yakni 10.000. Kemudian ketika distribusi ya tinggal dibalik ordinary share dividend distributable pada share capital ordinary. Ya, teman-teman perhatikan ini jadi cuman secara umum hanya berubah dari return earning ke ordinary gitu. Nggak ada perubahan di aset nor the liability. Nggak ada perubahan. Jadi teman-teman perhatikan di sini efeknya pada untuk share dividen pada akun ekuitas itu kayak gini teman-teman. Share kapitalnya sebelumnya itu 100.000 share, parnya 1, jadi 100.000, return earningnya 50.000. After declaration, but before distribution, itu ada tambahan yang namanya ordinary share dividend distributable 10.000. Nah, tapi return earningnya berkurang. Tadi ya udah di jurnal, di debit tadi return earningnya sehingga tinggal 40. In total tetap 150. After mendeklar, ya tetap teman-teman nanti hanya berubah ordinary share dividend distributable menjadi share capital. Otomatis share capitalnya dari 100.000 menjadi 110.000. Dan return earning tadi tetap 40.000. In total berapa Pak? Tetap 150.000. Teman-teman lihat,
shareholder interest-nya itu misalnya si A, si B, si C 40%, 50%, 10%. Tetap karena tadi pro rata basis sesuai proporsi ya tetap 40% untuk si A, 50% untuk si B, dan 10% untuk si C. Kayak gitu, teman. Nah, kemudian ada pembahasan selain dividen terkait share ini juga ada yang namanya share split, teman-teman. Apa sih keuntungan share split? Itu yang pertama to reduce the market value of share. Jadi market value yang terlalu mahal itu bisa jadi itu nggak laku. Tidak coverage-nya itu mungkin papan atas doang, orang yang kaya doang yang mampu membeli. Tapi ketika dilakukan share splits itu untungnya orang-orang nggak harus orang yang kaya yang bisa membelinya. Artinya apa? Oh, perusahaan dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan eh, dana dari pembeli atau di market yang baru, dari pembeli yang levelnya itu coverage-nya itu baik dari orang kaya sampai orang yang level di bawah kayak gitu. Kemudian yang kedua, no entry recorded for a share split. Yang nggak ada record entry-nya, nggak ada jurnalnya, tapi hanya jumlahnya aja pencatatannya yang ditulis di ekuitas yang berubah. Kemudian decrease par value and increase number of share. Ya namanya share split ya pasti increase. Nah, kalau misalnya share split dari 1 menjadi 2, ya increase. Jumlahnya 2 kali lipat. Tapi otomatis par value-nya juga decrease karena dibagi. Yang sebelumnya 1 lembar senilai 1 bisa jadi setengah. Ini. Equity before 2 for 1 split. 2 for 1 otomatis berarti dari 1 menjadi 2. Otomatis di sini sebelumnya itu 100.000 share at parnya 1 menjadi 200.000 share parnya setengahnya 0,5 itu share split. Apa sih bedanya share split dan share dividen? Beda, teman-teman. Share split, teman-teman, kalau share dividen tadi kan dibayarkan kepada pemegang saham. Kalau share split ini ya sebenarnya tetap pemegang sahamnya secara ini ya tetap nggak nambah. Ini share split increase the number of share outstanding. Nah, beda kalau share split itu jadi nambah 2 kali lipat. Meskipun kepemilikan proporsinya itu sama. Misalnya saya memiliki 40% perusahaan A, ya saya tetap 40%. Tapi jumlah saham yang saya bawa itu jadi 2 kali lipat. At par-nya jadi setengahnya. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau share dividend, itu increase the number of share outstanding. Nah, share outstanding-nya itu nambah, teman-teman. Sama-sama nambah. Tapi doesn't decrease the par value. Par value-nya itu tetap gitu. Meskipun increase sama-sama increase the number of share outstanding. Meskipun increase-nya biasanya tidak sebanyak yang share split. Share split kan mau nggak mau ya 2 for 1 atau 3 for 1 gitu. Kalau ini kan cuma 10%-nya, mungkin kayak gitu untuk share dividend. Kemudian share dividend juga menambah secara total share capitalnya. Ini bukan maksudnya total per value di sini adalah akun share capitalnya yang nambah. Karena tadi ingat berubah dari return earning ke share capital. Ini teman-teman lihat sini. Teman-teman lihat yang di kanan aja. Ketika declaration and distribution itu nanti teman-teman lihat return earning-nya kalau share dividend di sini adalah decrease. Loh, kok decrease? Ya, karena dia berubah dari return earning pindah ke share capital. Tadi ya, jurnalnya return earning pada share capital. Gitu berpindah. Kemudian share capitalnya karena nambah tadi, dari dapat share dividend nambah otomatis increase. Nah, gimana dengan number of share outstanding? Share yang beredar nambah karena tadi ada share dividend senilai 10% tadi contohnya increase. Tapi kalau share split, return earning itu sama karena nggak diapa-apain dan nggak ada jurnal. Share capitalnya sama jumlahnya in total meskipun number of share outstanding increase gitu. Number of share outstanding increase. Nah, ini tambahan. Gimana kalau dengan cash dividend? Nah, sama cash dividend itu beda. Dia itu mempengaruhi aset dan liability.
either pada declaration atau payment. Tapi kalau share dividend maupun share split itu nggak mempengaruhi aset maupun liability. Ini cash dividend dia ini akan decrease return earning-nya, decrease total ekuitasnya, decrease working capital-nya, kayak gitu, decrease secara asetnya itu berkurang, gitu. Kemudian payment of cash dividend otomatis decrease total asetnya, gitu teman-teman. Ini yang learning objective yang keempat teman-teman terkait how to present and analyze equity. Ini sekilas aja teman-teman. Jadi secara umum penyampaian presentasi secara komprehensif dari akun ekuitas itu seperti ini teman-teman. Biasanya ada share capital, kemudian ditulis di situ preference 100 par value 7% kumulatif. Apa itu artinya kalau kumulatif? Kumulatif itu adalah terutang dari tahun sebelumnya, kalau nggak dibayar dividennya ya dibayar di tahun depannya ketika dia punya uang, kayak gitu perusahaan. Dia secara umum sebenarnya tulisannya kalau share capital preference-nya itu 100,000 share authorized. Authorized-nya yang diakui pihak berwenang itu udah 100.000. Tapi baru 30,000 share issued and outstanding. Jadi yang issued dan udah outstanding itu baru 30,000. Nah, otomatis 30.000 ini yang dikalikan dengan par. Itu senilai 3 juta. Jadi ini berarti dijualnya pada at par teman-teman. Oh enggak nih, ini parnya. Nanti share premiumnya di bawah. Share premiumnya preference ada 840. Iya 840 apa 150 ini? Oh 150. Share premiumnya ada 150 untuk preference dan ordinary ada 840. Share capital ordinary no par, nggak ada parnya, stated value-nya ada 10. Sehingga ini yang digunakan 10 kali outstanding-nya adalah 400.000. Meskipun yang authorized-nya 500.000, tapi yang udah di-issued dan outstanding itu 400.000. Sehingga 10 kali 400, 4 juta. Nah, kemudian ada di sini nih teman-teman, tadi kita belajar. Ordinary share dividend distributable. Artinya apa teman-teman? Artinya ada ordinary share yang ada share dividen yang akan didistribusikan kepada pemegang saham, tapi masih date of declaration nih teman-teman, belum date of payment. Jadi masih akunnya masih ordinary share dividend distributable. Ingat, nanti kalau udah didistribusikan, ini hilang akun ordinary share dividend distributable. Udah langsung masuk jadi share capital ordinary. At par gitu. Kalau nggak ada parnya gimana Pak? At stated value di sini. Kemudian kayak biasa return earning. Kemudian ada treasury share. Ini sesuai pelajaran kita tadi. Di sini itu adalah share yang dibeli kembali. 200 ordinary share yang dibeli. Ingat macam-macamnya tujuannya apa, ordinary share, treasury share kemarin misalnya untuk membuat pasar dan lain-lain. Nah, di sini ada accumulated other comprehensive income, di mana di sini loss. Kenapa loss? Karena di sini adalah negatif 360 gitu. Artinya ini mengurangi dari nilai total ekuitas seperti treasury share. Pak, gimana Pak kalau saya tulis income aja boleh, accumulated OCI gitu juga boleh. Other comprehensive income, meskipun di sini negatif nggak apa-apa. Bisa negatif, bisa positif, tergantung misalnya hasil revaluasi suatu aset perusahaan. Total ekuitasnya 12 juta. Disclosure of restriction on return earning. Nah, suatu return earning bisa aja dia itu terikat sama suatu kontrak liabilitas, atau terikat pada suatu perjanjian, atau terikat pada suatu law atau peraturan tertentu. Such restriction are best disclosed by note. Jadi
di mana disampaikannya, ikatannya itu di mana aja, kepada siapa ikatan itu harus didisclose oleh suatu perusahaan. Presentasi perusahaan harus menyampaikan secara jelas apa yang mengikat, ikatan yang siapa yang memiliki ikatan tersebut, siapa yang berkontrak dengan kita. Itu di mana? Di Notes to Financial Statement atau CALK, catatan atas laporan keuangan. Misalnya restriction imposed by bond indenture and loan agreement commonly require an extended explanation. Jadi restriksi dari suatu bond ataupun loan agreement itu normalnya perlu dijelaskan lebih lanjut di Notes to Financial Statement. The note disclosure should reveal harus menyampaikan the source of restriction, pertinent provision, the amount of retained earning subject to restriction or the amount not restricted. Gitu. Jadi harus jelas return earningnya berapa, dari mana aturan itu restriksi itu berasal, seperti itu, teman-teman. Bahkan nanti hukumannya apa kalau nggak ketentuannya diikuti kayak gitu. Nah ini statement of change in equity beberapa perusahaan besar itu kalau udah gede itu lebih baik menyampaikan statement of change in equity supaya jelas, supaya bisa dianalisis oleh investor. Nah investor itu supaya menilai kewajaran suatu laporan keuangan sampai ke detailnya. Nggak hanya laporan posisi keuangan, tetapi sampai pada masing-masing pos. Nah, dalam hal ini statement of change in equity. Bisa terlihat secara panel data perusahaan ini sehat apa enggak. Kayak gitu ini teman-teman pelajari sendiri. Nah, ini saya pengen bahas sedikit ini aja. Tadi belum ada yang namanya kita bahas non-controlling interest. Nah, kapan munculnya non-controlling interest nih teman-teman? Teman-teman nanti akan pelajari banyak di AKL, Akuntansi Keuangan Lanjutan, yang membahas terkait perusahaan anak, perusahaan induk, kayak gitu. Ketika suatu perusahaan induk membuat laporan keuangan, dia ada yang diharuskan untuk membuat laporan konsolidasi. Misalnya nih, saya perusahaan induk memiliki 70% di perusahaan anak. Nah, itu 70% itu aset. Kan 70% itu adalah isinya yang namanya ekuitas. Itu adalah aset dikurangi liabilitas, ya kan? Kalau saya memiliki hak saya yang sebesar ekuitas itu atau net aset itu. Nah, ketika asetnya anak ini digabung dengan aset saya, liabilitas anak itu digabung dengan liabilitas saya, minus yang memang dia itu hubungan dengan saya, liabilitasnya itu kan diminuskan ketika digabung. Misalnya anak utang ke saya nanti di, diminuskan, itu dikurangkan, nggak otomatis digabung, termasuk asetnya. Nah, itu ketika aset digabung dengan aset saya, liabilitas anak digabung dengan liabilitas saya sebagai induk, itu nanti akan muncul yang namanya 70% kepemilikan 100, yang itu tadi akan muncul 100% kepemilikan. Padahal saya miliknya 70%. Nah, di mana Pak 30%-nya? Nah, 30% itulah yang muncul di sini, teman-teman. Non-controlling interest. Itu nggak perlu teman-teman pikirin sekarang. Itu pelajaran di AKL. Nah, ini analisis of equity. Nanti teman-teman banyak belajar di analisis atas laporan keuangan, ALK. Nah, gunanya apa ya? Gunanya untuk melihat bahwa kita investor ini, misalnya nih, return on ordinary share equity. Jadi, misalnya saya investor memiliki ordinary share atau capital stock. Itu dilihat seberapa besar returnnya. Itu caranya pakai ini rumusnya. Rumus ini apakah baku? Ya baku, tapi teman-teman investor itu bisa membuat rumus sendiri-sendiri aja cara menganalisis mereka sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau ini dengan cara net income dikurangi preferred dividends dibagi average ordinary shareholders equity. Average ini dapat dari mana? Ini teman-teman dapat di nanti pelajaran yang terkait secara rata-rata tertimbang, nanti di pelajaran selanjutnya dapat.
Kemudian kenapa dikurangi preference dividen? Karena sebenarnya preference dividen itu memang ada yang kumulatif, ada yang non kumulatif. Tapi kebanyakan memang kumulatif. Jadi dia dikurangi preference dividen. Sehingga sebenarnya yang benar-benar milik si ordinary share itu adalah net income yang udah dikurangi dengan preference dividen. Di sini tulisannya 12%. Teman-teman lihat, kalau di sini ini bisa jadi pertimbangan dari investor. Oh, ini 12%. Sedangkan kalau investor mau invest di liability investment, itu dapat rate-nya 10%. Oh, masih menguntungkan ini, gitu. Itu yang menentukan keputusan suatu investor mau invest atau enggak di perusahaan. Kayak gitu. Dari payout ratio, ini teman-teman pelajari sendiri. Book value per share, ini tinggal dibagi ordinary share equity, dibagi outstanding share. Kayak gitu, ini untuk dilihat-lihat. Nah, ini learning objective kelima ini tambahan aja, teman-teman. Baik, itu sepertinya teman. Oh, ini kayaknya penting nggak ya ini? Oh, ya ini diskusi aja, teman-teman ya. Discuss the different types of preference share dividend and their effect on book value per share. Nah, ini saya ingin bahas yang terkait cara penghitungan dari suatu distribusi dividen, teman-teman. Ini sepertinya belum sempat saya bahas di kelas. Ini penting. Izin minum dulu. Nah, ini ceritanya, teman-teman. Tahun 2022, Mason Company is to distribute 50.000 as cash dividend. Mau distribusi 50.000 cash dividend. Sedangkan outstanding ordinary share-nya itu memiliki par value 400.000 dan preference share-nya 6%. Nah, dia ada 6%-nya. Have a par value of 100.000. Jadi ada 400.000 per value ordinary dan 100.000 per value dari 6% preference share. Apa artinya 6% preference share nih, teman-teman? Artinya dia itu preference yang tiap tahun pasti dapat 6%. Gitu, didahulukan. Gitu. Biasanya kalau kumulatif itu berarti kalau nggak dibayar tahun ini dibawa seperti utang di tahun selanjutnya. Nah, ini kita lihat contohnya. If the preference share are cumulative and non-participating, and Mason Company did not pay dividends on the preference share in the preceding 2 years, gimana hitungannya? Teman-teman. Oh, itu soal yang kedua ya. Kita bahas soal yang pertama dulu, teman-teman. If the preference share are non-cumulative and non-participating. Jadi preference share-nya ini nggak kumulatif. Sebenarnya kurang menarik kalau nggak kumulatif biasanya. Tapi nggak apa-apa, misalnya di sini soalnya kayak gitu, ya tinggal membayar ke preference-nya dulu dengan cara mengalihkan rate 6% ini terhadap par value 100.000. 6% kali 100.000 menjadi 6.000 untuk preference. Padahal yang mau dibayarkan itu adalah 50.000. Nah, berarti bagiannya si ordinary tinggal dikurangi. 50.000 dikurangi 6.000 menjadi 44.000 bagiannya si ordinary. 44.000 nanti pembagiannya kepada pemegang saham gimana? Ya tinggal 44.000 dibagi secara proporsional kepada pemegang saham. Di sini kan ordinary share-nya itu par value-nya itu maksudnya itu share capitalnya itu adalah 400.000. Misalnya itu 4 orang, ya dibagi secara proporsional ke 4 orang. Kayak gitu. Contoh yang kedua, preference share-nya ini ternyata kumulatif, teman-teman. Dan tetapi non-participating. Nah, non-participating itu nggak dapat bagian ketika udah dibayarkan 6%-nya. Kemudian ceritanya si Mason itu nggak membayar 2 tahun terakhir. Artinya harus, kan namanya kumulatif, ya harus terutang yang 6% tahun 2 tahun sebelumnya. Sehingga dividend in arrears. Dividend in arrears itu biasanya
tiap akhir tahun itu dicatat pada CALK. Nah, makanya ini ketahuan selama 2 tahun itu juga dari CALK untuk pembaca. Dividend in arrears itu 6% selama 2 tahun, otomatis 12% dari parnya, dari share capitalnya. Di sini share capitalnya tulisannya 100, 12% berarti 12.000 yang terutang untuk preference di 2 tahun lalu. Itu namanya kumulatif, itu kayak gitu. Nah, untuk tahun ini tetap 6% juga, kali 100.000, 6.000. Sehingga bagiannya si preference itu adalah 18.000. Sedangkan yang mau didistribusikan kan 50.000. Otomatis bagiannya si ordinary itu adalah 50 dikurangi 18. Sehingga bagiannya ordinary 32. Dibagi gimana? Dibagi secara proporsional tadi, sesuai kepemilikan, porsi kepemilikan masing-masing pemegang saham. Kemudian yang ketiga, gimana kalau the preference share is non-kumulatif tapi fully participating? Jadi dia nggak kumulatif, 2 tahun nggak bayar sebelumnya udah hapus aja. Tapi participating, dia dapat bagian dari sisanya. Gimana? Menarik juga ini kayak gini. Jadi dia itu dapat dulu si preference itu dihitung current years dividennya 6%. Otomatis 6 kali value share-nya 100.000 menjadi 6.000. Berarti ketika 6.000 ini teman-teman, berarti sebenarnya itu ini ada tulisannya di sini. Nah, the participating dividend was determined as follow. Nah, current year dividennya itu preference itu kan 6%. Sehingga 6.000 di sini teman-teman. Nah, ordinary itu dihitung juga duluan 6%-nya itu berapa. Kenapa dihitung, Pak? Karena dia itu adalah fully participating. Artinya ordinary-nya itu juga ngikut. Kayak gitu. 6% kali 400.000. Sehingga 24.000. Otomatis kalau yang mau dikasihkan dividennya tadi 50.000 fully participating, yang mempengaruhi ordinary, sehingga bagiannya adalah 30.000. 50.000 dikurangi 50.000 dikurangi 30.000 itu artinya sisa 20.000. Nah, 20.000-nya ini tinggal dibagi berapa rate-nya untuk masing-masing preference maupun ordinary. Nah, par value of share they are to participate di sini adalah 100.000 dan 400.000, otomatis 500.000. Sedangkan share yang akan dibagi adalah 20.000. Sehingga rate of participation di sini adalah 500 dibagi 20 adalah 4%. Nah, sehingga participating dividend, ada preference, ada ordinary, di sini 4% kali masing-masing apa namanya par value, atau bukan par value, masing-masing total share capitalnya. Ordinary adalah 400, preference adalah 100, sehingga 4.000 sama 16.000 kayak gitu teman-teman. Itu jadi totalnya 20.000. Kenapa perlu dihitung kayak gini? Kan ini sebenarnya seperti dibagi kayak semuanya sama aja antara preference dan ordinary. Ya, betul, pertanyaan bagus. Tetapi ingat teman-teman, sebenarnya preference itu nggak hanya yang participating ini, mungkin ada preference bentuk lain di perusahaan yang nggak diikutkan dalam perhitungan ini, dalam dunia nyata kayak gitu. Jadi ada preference yang kumulatif tapi nggak participating, ada yang non kumulatif, fully participating. Kayak gitu, teman-teman. Jadi perhitungannya kayak gini. Kemudian, model yang keempat ini misalnya udah si dividen, si preference share-nya itu udah participating, itu plus kumulatif juga. Ini yang paling menarik. Kemudian ceritanya si Mason Company itu ini sebentar, Papa lagi ngajar. Nah, ini ceritanya si Mason Company ini tidak membayar dividen selama 2 tahun.
Sehingga otomatis harus dibayar dulu yang kumulatifnya. 2 tahun kali 6% berarti 12%. Sekali 100.000, di sini 12.000. Dikurangi dulu. Nah, current year itu adalah untuk 6%. Karena tadi participating, ya dapat dua-duanya. Either preferred maupun ordinary. Tadi udah kita hitung 6.000 dan 24.000. Ketemu 30.000. Sehingga total 30 tambah 12 adalah 42.000. Sisanya 8.000 gimana? Yang namanya participating ya dibagi secara rata. 8.000. Nah, dibagi dengan total dari preferred dan ordinary 500.000. Sehingga rate-nya adalah 1,6%. Atau teman-teman langsung aja untuk preferred adalah di sini kan jumlahnya 100. 100 per 500 kali 8.000. Kalau di sini ordinary berapa jumlahnya? 400. 400 per 500 kali 8.000 taruh di sini. Nah, selanjutnya terkait computation of book value per share dengan no dividend and arrears. Nah, ini kalau nggak ada dividen di dalam tanggungan, hitungannya cukup simpel ini teman-teman. Nah, tapi nanti kalau ada dividen di tanggungan, untuk ngitung book value per share-nya akan lebih complicated begitu, harus dihitung kayak gitu. Kalau nggak ada, ini misalnya di sini dalam data ini adalah tinggal net asset dibagi divided by outstanding share. Nah, outstanding share-nya dalam cerita ini ada 4.000, net asetnya dari total ekuitasnya adalah 600.000. Sehingga tinggal 600 dibagi 400. Sehingga book value per share adalah 150,02. Kayak gitu. Tetapi ketika ada dividen in arrears dan itu participating, itu perhitungannya lebih lebih complicated. Misalnya dalam cerita ini adalah preference share-nya itu 5% kumulatif dan participating up to 8%. Dan dividen tersebut itu terutang in arrears sampai berapa ini? 3 years, 3 tahun. Berarti harus dihitung dulu ini teman-teman, yang 3 tahunnya itu. Sehingga di sini ordinary share sama share premium 37. Ini nanti return earning-nya itu harus dikurangi dulu. Enggak otomatis langsung dimasukkan kayak yang di sini kan langsung nih return earning 162. Nah, kalau di sini return earning-nya itu harus dikurangi dulu. Dividend in arrears 3 years 5%, berarti 5 kali totalnya tadi berapa? 300. 5% kali 300. 5% kali 300 itu 15. 3 years berarti 15 kali 3, 45. Kemudian current years requirement 5%. 5% kali 300, 15. Otomatis karena participating di sini 5% kali 420. Nah, kemudian participating additional 3%. Ini dari sisanya, di perhitungan-perhitungan sebelumnya teman-teman cek sendiri. Ini sisanya berapa, dikurangi di sini udah dikurangi 200 sama 15. Sehingga sisanya itu ada, dari cerita ini sisanya ada 21. 21 ini dibagi 9.000 untuk preferred, 12.000 untuk yang ordinary. Sehingga remainder to ordinary ini adalah 61. Sisanya return earning untuk ordinary 61. Sehingga in total untuk ordinary bagiannya itu 531. Bagian ekuitas untuk ordinary. Dibagi share outstanding 4.000, ketemu book value per share-nya 132,77. Itu teman-teman untuk pembahasan book value per share. Ini teman-teman baca-baca sendiri. Ini tambahan aja learning objective ke-6. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.